petani itu dia nggak bisa setengah-setengah. Ah, ya. Oh gitu. Kita yang mandori, orang yang kerja, semuanya. Gimana caranya kayak 10 hektar, 15 hektar gitu kan. Dia itu bekas kayak sawit, udah tua. Kita mau ganti tuh ke gimana tuh prospeknya? Bagus ya. Itu segala pun urusan tani itu dia nggak bisa setengah-setengah. Ah, ya. Oh gitu. Kita yang mandori, orang yang kerja, semuanya. Nanemnya, ngebajaknya, pupuknya, terus ngoreknya, ngebersihinnya. Oh iya. Kalau kita nyerahin duit aja dari jauh, ya Wah. kita bohong. Hilang menguap. Gimana kalau misalnya kita udah siap ada lahan, kemudian sudah ada bibit, kita panen, kayak penjualannya tuh gimana sih? Apa mereka nggak jemput? Apa kita kirim ke mereka? Kalau di sini, ya kita bisa aja. Kita mau antar bisa, kita mau panggil di orang. Ah, bisa ngambil Bisa. dia. Agen namanya. Oke. Kalau di sini, kalau di sana kan kita nggak tahu. Punya penyulingannya, punya kebunnya. Berapa hektar tuh untuk serai aja? Kalau sekarang ini sekitar ada 7 hektar lah. 7 hektar ya? Serai semua berarti ya? Serai wangi. Cara, tapi manennya masih manual ya? Iya, manual. Masih, Nggak boleh pakai mesin. Kalau pakai mesin rusak. oh iya. Ya motong aja, motong daun. Iya, iya, iya. Di ini ya, Gulung ya? di Bukan dari bawah motong. enggak daun. Daunnya aja. Iya. Kita kan ada juga serai wangi samping rumah kebun itu kan. Biasanya kan fungsi kita cuma sederhana untuk biar nggak nyamuk kan. Potong-potong kecil-kecil taruh ini. Nah, selain itu apa sih manfaatnya serai wangi? Ya Pak, kita jual itu untuk bahan obat. Obat. Oh, Untuk potongan. bahan Iya, dasar. Oh, bahan aja, bukan diolah jadi apa? Enggak, Baru- pokoknya kita bahan. jualnya berbentuk minyak. Sekarang banyak nyamuk, boleh saja gini nih. Udah. Nyamuk ini nggak mau dekat. Jadi kalau Iya, iya, Kita iya. taruh aja di bawah. iya karena dia wangi. Iya, iya, Dia juga bisa jadi terapi kan. Oke. Oh iya, terus ya enak ya. Ya. Iya. Nah, ini Kayak kasturi itu ya. saya sering dapat dari papa nih kan kabar kan. Katanya sekali panen singkongnya itu udah kayak harga mobil itu. Sekali panen. Lebih bang. Mobil seperti keempat. Sekarang 13. Kemarin waktu saya cabut itu 17.40. Apa itu? Harga singkong. 17.40. Waktu saya cabutnya 17-an itu Ron. 17.40. Bentar, saya tanya dulu. Sekali panen berapa ton? Asumsinya gini loh. Per hektar. Per hektar itu 1 hektar itu 20 sampai 30 ton saja. Cukup. Tidak usah lebih. Tidak usah lebih ya. Yang mau 45 itu Nggak usah. bohong. Bohong ya. Bohong. Rata-rata 30-30. Itu dari berapa hektar tuh yang 20-30 tuh? Dari 100 itu? 100 hektar itu? per hektar. Atau per hektar? Per hektar 20 sampai 30 30 ton lah. ton. Kita aja sehektar 20 ton aja bingung urusnya gimana jualinnya ya kan? Ya sekarang saya udah nggak terlalu banyak. Sebab Oh. saya sudah karet saya punya, Mm-mm. sawit saya punya, sawit saya 20-an hektar. Itu apa namanya, karet saya 17 hektar. Serainya sekitar 7 sampai 10. Iyalah. Sekarang saya tanya dong, mana yang lebih menguntungkan? Singkong, serai, apalagi tadi sawit, sama yang lainnya lah. Di antara semua tuh. Ini Ada Kelebihan kekurangannya apa? Saya Ini, pengen tahu. ini. Pokoknya penasaran saya itu. ini. Kalau perkebunan. Kalau singkong Nah. itu 10 bulan nahan lapar. Oh, Oh, gitu. 10 bulan. Oh iya, iya. Nah, untuk supaya nunggu 10 bulan ini kita nggak minjem duit tetangga, kita punya karet. Oh. Semingguan. Karet tiap hari ya. Semingguan. Mingguan. Semingguan. Itu kan jatuhan jelok itu karet. Ya. Makanya kayak banyak orang ganti itu. Ya, ya kan? Hmm. Kita juga dapat mingguan di karetnya. Ya, ya. Nah, di sereknya. Ah, ya. Serainya. Oh iya. Sereknya ini Serainya juga. bisa kita jual mingguan, bisa kita jual bulanan. Benar. Ya. Ah. Serai. Sebab satu minggu itu 3 kali nyuling. Oh, iya. 3 kali nyuling itu 33 kilo satu minggunya. 33 kilo ya. 33 Dari berapa ton itu yang 1 ton 11 kilo. 1 ton 11? Oh, oke.
1 hektarnya bisa sampai 10 ton, 10 kali sulingan. Oh iya. Gitu. Jadi kita nggak usah berpikir ini, nggak usah berpikir ini untuk nopang ini, yang ini Saling ini, nopang. ini. Iya, bukan kan biasanya kan kalau untuk yang bukan ya skala 100 hektar lah. Sekarang kita ngomongin di bawah itu kan. Ya. Banyak orang tuh kan pikir yang ini harganya segini, makanya dia nanam sawit. Terus ada yang ini lebih enak nanam talas benang ada juga kan. Makanya orang tuh bilang rugi talas benang gitu. Ini nanam talas sawit aja dibiarin ini berbuah dia. Jadi semua digarap atau maksud saya tuh ini lebih utama gitu. Ini dulu baru nanti selanjutnya jadi baru ini gitu. Atau semua gitu. Kalau mau nanam singkong, Tergantung lahan. ya kalau mau nanam singkong, kita harus save dana untuk 10 bulan. Oh ya. Oh. Yang Jangan dia diganggu-ganggu. dipikirkan 10 bulan. Ya ini tabungan. Oh, Iya. Tabungan per 10 bulan. Iya. Jadi kita usaha dari tempat lain masuknya ke sini. Iya. Iya. Ya kan? Ah. Jadi dia nggak ngeganggu kita. Begitu waktunya 10 bulan panen, Baru. ya, kita diam aja udah, jangan libatin perempuan. Iya. Oke. Nah ini pertanyaan lebih menarik lagi nih. Gimana caranya dapat tanah yang murah? Untuk kita tetap dapatkan. Belinya di Lampung. Ya bukan gitu. Maksudnya kita aplikasinya kayak di Bengkulu gitu. Ini loh. Teorinya gimana bisa kita beli dapat harga murah? Dulu sering saya kasih dulu sering saya kasih tahu. Dia kalau beli tanah, dia serahin sama orang. Saya misalnya dia beli tanah nih, saya beli tanah 1 hektar, yang penting kamu tanam singkong, kamu tanam karet. Oh kan karet ya. Karet kita belum panen dia udah beli tanah. Oh. Sering gini loh. Oh udah tanaman baru beli gitu. Iya, kita sekarang gini loh, 1 hektar itu Iya. modal kita 10 juta maksimal. Oh iya. Kita bikin dia maksimal 10 juta. Iya. Hasilnya 20 sampai 30. Kita bilang 30 aja nak ya. Iya. Iya. 30. Iya. Harganya yang fluktuasi. Iya. Bisa kita dapat 800 perak bersih, bisa kan dapat 1000 perak bersih, bisa dapat 1500 bersih, tapi juga bisa dapat 500 bersih. Nah, tergantung kitanya. Iya. Kalau misalnya kita dapat 800 perak bersih per 1 hektar kali 30 berapa? 240. 240. 24 juta berarti. Oh iya. 24 juta. Iya. Modal kita 10. Oh ya 14. Kita dapat 14. Iya kan? Kalau dia 2 Ya, kalikan 2 aja. kita punya 28. Iya. Kalau kita punya 3 hektar berarti 52. Iya, gini. Ntar dulu saya dengar. Iya. Kita nanam 5 hektar, Iya. 3 hektar, Ah. atau 52 juta. Di sini pasarannya dulu itu cuma 50 juta per 1 hektar. Oh. Jadi kalau kita nanam 3 hektar ini kita dapat 1 hektar harus dapat. Oh, dapat gitu ya. Harus dapat. Oh gitu cara ilmu yang dapat Iya, ke tanah. iya. Jadi kan kita dapat nih 3 hektar, kita iya. beli lagi 1 kan 4. 4 Iya, kali iya, 18 berapa kita dapat duit? Beli lagi kita besoknya 2. Oh, Terus lagi gitu. Iya. Jangan melibatkan perempuan. Sebab kalau melibatkan perempuan, yang dia mau beli itu televisi, keramik, Banyak perhitungan Nah. lain. Kayak nggak mau lihat itu, jadi nggak tahu itu caranya. Enggak, kan biasanya orang tuh kan yang belum ada ilmu lah. Taruhlah belum ada ilmu istilahnya buta lah tentang, tapi dia sering nonton YouTube kan. Dia lihat nih terinspirasi, oh saya baru panen 1 hektar misalnya dapat 10 juta misalnya gitu kan. Orang kan kadang dengar kayak gitu kan langsung, wah kayaknya daripada nanam lain saya nanam singkong aja lebih gampang misalnya gitu kan. Tahu-tahu dia coba, ya kan orang tuh kan kadang udah ada yang pengalaman kan udah tahu kan dapat dari mana, jalan di mana, harganya berapa. Kan biasanya kan dia riset dulu kan, lihat pasaran gimana. Nah, ketika dia coba, tahu-tahu malah dia nggak seperti ekspektasi dia, karena dia hanya kan keadaan setiap orang kan beda-beda wilayah kan. Nah, pertanyaannya nih yang paling ya ini ya istilahnya anggaplah saya mau buka lah. Nah, sebenarnya kan singkong itu kan hampir semua tempat ada ya. Ada kan. Nah, jadi yang dipakai singkong ini singkong unggulan atau lokal?
yang ditanam ini biar cepat menghasilkan itu kan ada singkong super, ada singkong apa ini. Kalau dulu yang singkong cepat itu, nah dimaksudnya ini cepat. Nah ini Thailand. Iya, ada 6 bulan. Ya, panen. Thailand. Kalau selebihnya dari situ macam-macam, ada yang 10 bulan, ada yang 12 bulan. Apa bedanya? Dia jenis tanamannya, jenis singkongnya. Ya, Jadi- tapi maksud saya itu hasilnya maksud saya hasil. Yang lebih banyak bulannya itu Oh, yang gitu lebih banyak ya. Oh, itu. sudah tinggi. Itu yang bikin kita ini. Oh. Ini nih ada yang paling menggelitik saya. Misalnya nih, anak-anak kan ngambil bidang masing-masing gitu kan. Ada yang bintang kemarin kan dokter. Yang kedua kayaknya juga ngalur profesional juga. Mungkin yang ketiga juga. Semisalnya dari 3 itu nggak ada yang lanjutin. Saya menerapkan mereka tidak sama. Maka saya nanam tanaman tahunan. Oh, gitu. Saya bekerja hanya meninggalkan sesuatu untuk mereka. Iya, gitu. Ya, jadi saya sekarang ini saya kan ninggalin tanaman tahunan, sedikit-sedikit saya rubah. Oh, mau ke ini ya berarti ya. Saya ke arah karet, ke arah sawit. Karena kali saya di sana. Ya, sebab sawit itu kan mereka nggak ngerti tani. Iya, pasti itu. Saya menerapkan hasilnya saja. Oke. Pada waktunya nanti 4 atau 3 tahun, misalnya si Gani ini selesai kuliah, dia tidak bekerja, Oh, dia iya. tidak menggunakan ilmu, Iya. dia udah aman sih. Saya sudah Oh, tidak iya. terbebani lagi. Oke, Pak. Nah, di dalam jumlah yang segitu banyak itu, saya sudah kasih tahu sama Gani, sebab dia yang laki-laki sendiri. Di dalam 60 hektar, 65 hektar ini, yang punya kamu 35. Oh, iya. Yang 15 punya di sana, ya lainnya. Ya. Iya. Jadi ini nanti kita terapin pada waktu 4 tahun yang akan datang mereka udah aman. Oke. Mereka tidak ngerti tani itu, mereka sudah menikmati hasil. Kalau mulai dari sekarang atau dari sejak kecil, emang udah sering diajak ke kebun terus? Sudah kita ajak. Kayak kemarin dia taman saya pagi nganggur. Kita bawa dia. Iya. Jangan kita kasih, saya tidak kasih duit. Oh, Tapi kamu ikut saya dulu bekerja. Itu orang yang setor karet berapa orang, Oke. berapa jumlahnya, kemudian bagi 2, sebagian punya kita, sebagian punya. Bagi hasil. Ya, kalau waktu normal itu 1 minggunya bisa dapat duit 3 juta lah. Oh, itu untuk berapa kilo? Atau hitungannya per? Ya waktu itu kan ya Per ton ya, ton ya? karena dia baru mulai kan, belum sampai setahun saya mulainya. Oh, karetnya ya? Nah, jadi batangnya masih kecil, getahnya masih terbatas. Itu sekitar 3 kilo sampai 5 kintalan lah. 5 kintal, Iya. 5 sampai 7 kintal. Fluktuasi. Kalau sekarang ini kan trek, harganya murah. Iya. Kalau kemarin kan 8 ribuan, sekarang tinggal 5.500, 6.000. Kemudian trek ini tinggal separuh aja nggak nyampe. Oke. Ya Allah. Nah itu kita dapat lagi nanti dari serai. Setelah saya itu 1 minggu saya bisa dapat duit 2 juta. Gitu ya. Jadi kalau kita mepet dari karetnya, kita ada bantuan di situ dari serai untuk biaya makan. Oke. Untuk biaya ini ya. Kalau sekarang posisinya dengan banyaknya perkebunan biola tadi, ada nggak perlindungannya? Mungkin maksud saya tuh apa harus membentuk CV atau bentuk Nggak perlu, KPT? Nggak perlu ya? Nggak usah, sebab kita belum di atas 100 hektar. Oh. Kalau sudah di atas 100 hektar, kita kan sudah di stop orang. Kenapa itu? Ya memang itu nggak boleh lagi. Ya, makanya sekarang ini kita bagi-bagi. Ya, baru ininya di perusahaan, lainnya kepemilikannya itu kan tidak boleh di atas 100 hektar per pribadi satu orang. Nggak bisa. Oh, jadi Boleh kita punya 200 hektar, terus kita bagi-bagi ke anak-anak. Oh, iya. Ini. Atas namanya jangan atas nama kita. Oh gitu, ya. Kalau masih 1 hektar itu masih bisa, sampai di 100 hektar pun masih bisa kita handle. Dan saya punya orang kepercayaan.
yang ngurusin karetnya lain, yang ngurusin serainya lain, yang Ada ngurus 150 jam. Udah mikirin 1 hektar aja udah saya udah pusing ini. Omongannya udah 20 hektar, 30 hektar. kita bagi orangnya. Sekarang ini pertanyaan paling simpel nih. Waktu dulu benar-benar anggap aja misalnya pemula mau jualin harganya. Apa cara bodohnya tuh ke pasar atau istilahnya kayak kita bangun link dulu maksudnya. Singkong itu, saya kan mulainya dari singkong nih. Jadi perumahan Singkong itu memang sudah Kayak gue beli sendiri. Di sini ini banyak murah. agen-agen. lagi tahun tengok. Ada agen. Oh ada agen. Nah, Agen itu. agen-agen itu yang dia punya tukang armada, kemudian dia punya tukang cabut. Kita hanya tunjukin lokasi kita loh. Bukan salah. Orang 3 ya. Dengan bolo. Pas tandanya mana balik. Mas tahu. Saya sebenarnya belum masuk lah. Maksudnya sampai berapa apa terus. Ya, kita mulainya sedikit. Bawa terus siwaknya tuh mantap. Tapi yang jelas, kita jangan kebanyakan orang ini kan hitung-hitungan kertas. Iya, benar. Sekarang ini jangan hitung-hitungan kertas, action, kerjain saja dulu. Walaupun rugi. Iya, nggak mungkin. Kalau pedagang, kayak kami ini pedagang, saya dulu punya guru orang Cina. Kata orang Cina itu sama saya, orang yang merugi berdagang itu adalah orang yang berhenti berdagang. Coba resepin kayak mana? Orang yang rugi berdagang itu adalah orang yang berhenti berdagang. Saya rugi 100 juta. Tapi sebenarnya saya nggak rugi 100 juta. Contohnya gini, saya beli karet itu dulu pernah nih 14.000 1 kilo. Tiba-tiba saya jual itu cuma 8.000. Wow. Oh itu ya. 6.000 per kilo. Iya. Duit yang hasil 6.000 itu waktu itu sekitar 60 ton. Oh. Ya, 60 kali 6 hampir sekian puluh juta lah. Iya, Bos saya bilang, coba duit yang kamu Nah, itu saya yang murah ini tadi kamu belikan karet yang lebih murah, dapatnya berapa? Malah 10 ton. Iya. Banyak yang kopi. Kalau mau 3 bulan, jagung. 3 bulan jagung ya. Iya. Masalahnya itu kan lahannya bekas sawit. Sawit kan udah tahu kalau tahun-tahun kan tanahnya keras. Ya. Apalagi udah tahu 20 tahun ya. Tua banyak tuh. Yang saya pikir nih mau sulap misalnya kayak bekas lahan sawit mau jadi ke lahan apa ya? Katanya singkong itu kan malah buat tanah itu jadi keras apa namanya? Kurang subur itu enggak sih? Dia itu kan nyedot kapur. Jadi setiap tahun zat kapur di dalam tanah itu kan kesedot. Jadi kan setiap tahun berkurang. Jadi kalau lahan ini hutan kita buka itu bisa sampai 50 ton ya isinya itu sesuai 40 sampai 50. Tapi setahun kemudian itu sudah 30 kali. Saya itu channel banyaknya. Supaya dia tidak terpandai. Tidak terjaga ya. Supaya dia tidak terlalu banyak turunnya. Jadi kita bantu dengan kapur tanah dolomit. 8 bulan. Iya. Ada bulan lagi lanjut. Jadi cerita. Iya. Kita begitu kita tanam urus 1 bulan Jadi kita udah kasih dolomit. Kalau 30 ton hektar 2 hektar. Jadi kita punya tenaga 2. Kualitasnya 50 ton. Saya cuman bingung Banyak. kan kalau kita kan kecil-kecil, maksudnya mainnya paling 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar. Iya, Makanya lah. ini skalanya udah beda, udah 50, 60 hektar. mulainya Udah pusing saya ngitungnya itu. kecil. Sekarang kalau kita punya kebun sawit, terus kita bunuh, Iya. ya Dipaksa aja banyak. Kalau 1 kali kita nggak hasil, yang kedua mesti hasil. Sebab akarnya busuk dan itu jadi pupuk. Ini pengalaman, bukan cerita aja. Oh iya. Terambas. Cuman perbedaannya kalau kawan karet itu akarnya tidak terlalu. Kalau sawit rapat. Sawit itu tidak jauh beda dengan serai. Serai. Itu rapatnya luar biasa. Akarnya itu. Tapi kan sudut air sawit kan lebih banyak. Iya, sebab pohonnya lebih besar.
Iya, itu kan kalau serai kan segini-gini dia. Iya. Itu loh. Itu kan nanam sawit. Itu kalau dia musim kemarau ada kenai. berkurangnya jauh. Jadi Tempat saya tuh kan jadi kalau sampai hujan pecah-pecah. besar itu malah Nah, banjir. pecah-pecah. Gitu loh. Iya nggak apa-apa. Walaupun pecah-pecah, nggak apa-apa, tanam aja Yang kau. ada bajak nggak di sana? Masalahnya ini. Oh, bajak itu ya. Bajak manual cangkul aja. Apa mesin? Enggak banyak mesin ada nggak? Kalau Mesin. cangkul nggak mampan, membal dia cangkul dulu gitu. Mesinnya itu Apa yang bikin namanya? pusing harganya. Traktor. Kerbau bukan solar itu. Yang bikin pusing itu kan kayak ya mulai alat-alatnya kan memang kalau udah menghasilkan kan nggak apa-apa lah beli traktor itu kan. Cuman yang buat pemula ini mau. Sangat rugi kalau kita Iya. skalanya kecil kita mau beli traktor itu. Iya. Kita sudah itu kita Iya. sewaan di sana itu kan daerahnya nggak daerah datar, daerah Iya, gunung. iya. Itu. Kalau menurut saya sih kalau lahannya tangguh bekas sawit, kenapa nggak disawitin lagi? Oh gitu ya. Karena ini bekasnya di sini ya. Enggak. Di Dengan tengah-tengahnya. Ya. catatan begini, jangan beli bibit sawit muda. Belilah bibit sawit yang berumur 2 tahun. Oh, udah tinggi itu. Tinggi dia 2 meter. Iya, iya, ada 2 meter ya. Oh. 3 bulan kita tanam dia mupus habis. Iya. Tapi 1 tahun kemudian dia balik lagi. Umur kedua tahun dia buah pasir. Iya. Ini bukan cerita bohong, pengalaman saya. Iya. Saya baru 2 tahun nanam sawit. Hmm. Itu yang umur 17 hektar. Itu sudah mulai buah pasir. 2 tahun. 2 tahun. Karena beli umurnya tanamannya udah Beli 2 tahun. tanaman yang sudah 2 meter 2 lebih. meter, iya, 2 meter. Yang umurnya walaupun dia dalam polybag tapi dia berumur 2 tahun. Iya, Itu lumayan lah itu satu. Kayak kita aja yang segini aja itu harganya ada 50 sampai 80. Kalau di sini yang 1,5 meter itu cuma 30.000. Nah. Oh ya beda. Sawit. Nih sawit pelepah hijau panjang. Oh gitu. Jadi jangan cari pelepah kuning yang pendek Oh, iya, atau itu jadi pelepah gitu. hijau yang pendek. Jadi dia itu sawit pelepah hijau yang panjang. Oh. Jadi Iya, dia nanti iya. waktu dia besar pohonnya umur 1 tahun dia udah mulai rebah. Oh iya, iya. Bikin besar. Dia rebah dia kan keluar dari sini nih. Iya. Kalau pinang keluar dari sini, kalau sawit keluar dari Di sini. atas ya, di atas. Dia kan di atas ini. Di atas. Iya. Kalau dia kuat gini, buahnya nggak akan besar. Logika. Oh. Jadi yang beli yang pelepah. Pelepah hijau, pelepah panjang hijau. Berapa hijau? iya. Di sini ada. Kalau di sini sampai di rumah itu yang umur 1 tahun, 1 tahun ya 18 bulan, itu dulu saya beli cuma 30.000. Oh iya. Kalau yang segini-segini ada yang 10, ada yang 15. Naiknya karena sawit yang 3.000 kemarin. 3.000 ya. Oh. Sekarang turun lagi. 60 sampai 60.000 per batang. Wow. Sekarang balik lagi ke 30. Itu Iya, balik itu lagi. kan di tempat kita tuh kan per TBS-nya itu kan cuma 800 dulu sampai ya kita tuh kalau safety-nya kalau di kebun setahu saya 2.000 tuh udah aman sebenarnya per TBS kan. Kalau di sini berapa di sini? Sekarang sudah mulai di 2.000. 2.000 ya udah mulai ya. Di 2.000. 18 aja dapat kalau di sini. Kalau dia 17, 15, 16 itu bisa dapat 1.000. Nah kalau 800 sampai iya. 1.000 per kilo. Kejadiannya kita kayak di kota itu kan ya itu tadi harga udah anjlok sampai 600, 800. Bahkan yang di Riau itu yang sampai 400 Kemarin. kemarin ya. Kemarin waktu ada kebijaksanaan yang eksportir dilarang itu kan. Iya. Oh iya. Nah, sehingga kan sebenarnya pemerintah ngelawan, pengusaha sawit ini ngelawan pemerintah. Oh iya. Yang dia beli 3.000 tiba-tiba dibatasi. Dia bales dong. Gue beli 8.000 supaya modal gue yang 3.000 ini. Kalau 3.000 ditambah 800 kan 38 dibagi 2 berapa? 19. Itu kan tekniknya dagang sama dengan kita juga pedagang. Kemarin saya punya beli karet masih 8.000. 1 minggu nggak saya turunin, nggak saya jual, tiba-tiba udah tinggal 6.000. Nah saya belinya 5.000 dong, 5,5 supaya Ya biar untuk awan Nah. ada selisih. memperkecil, Iya. memperkecil itu. Iya kerugian. Nah. Kalau ini kan apa namanya kan udah lama. Pikir nggak kayak misalnya membuat sistem kayak membuat website
Jadi skalanya tuh nggak apa ya, mulai kepikir mungkin mau impor, ekspor atau gimana gitu. Kayaknya nggak nyampe lah kalau Oh. sekelas kita mah. Iya. Iya kecil, sadar. Sebab begini loh, Hmm. kita ini kan main aman aja lah. Oh iya. Oh, iya, iya. Kenapa saya nanam sawit? Tidak saya penuhi kebun saya dengan karet. Karet itu 7 tahun loh. Oh, Karet itu baru berproduksi 7 tahun. oh iya, iya. Sementara sawit itu 3 tahun sudah mulai kelihatan, sudah mulai menarik. Iya, iya. menarik. Yang 4 bulan. Kenapa kita harus 7 tahun sementara 3 tahun ada? Sama dengan itu, kenapa kita harus nanam karet, kenapa kita harus sawit, serai wangi? Oh iya, iya, iya. Sebab kan kita baca kemampuan nih. Iya, iya, iya. Kemampuan lari saya hanya sebatas 7 hari. Oke. Berarti dalam 7 hari itu saya harus punya impusnya ya dari sini gitu loh. Iya, iya, iya. Supaya di yang 10 bulan tidak terganggu. Oke. Gitu. Kita baca itu karena maka ini. Seandainya nih Hmm. dikasih tantangan, misalnya usahanya tuh benar-benar ya mungkin karena sesuatu hal, entah itu negara kena kudeta atau ya kayak kejadian di Filipina lah, ada kan sampai diambil alih istilahnya lahan tuh diserobot, jadi sampai kita mulai dari nol, benar-benar kayak gitu. Mau tetap nerusin nggak di perkebunannya? Jadi orang saya rasa nikmat. Saya terusin. Nikmat kok. Buat saya nggak punya beban, pekerjaan yang tidak ada beban, ya petani. Saya tidak bersaing. Iya. Iya. Kemudian saya juga tidak terlalu capek. Orang saya bisa ngaturnya dari rumah kok. Oh, udah ada ini ya. Iya. Itu ada. Ya. Saya mengurusan karet saya ini aja. Saya punya anak buah yang ngurusin karet. Saya gaji 10% dari hasil per 1 minggu. Nah. Oh. Gitu loh. Iya, iya, iya. 1 minggu dia berapa penghasilan? 3.300.000 ya kan? Tapi kamu harus bertanggung jawab penuh. Kebunnya harus begini, kemudian yang ini yang nyadapnya harus begini. Oh, sama kayak sapi berarti. sapi sama juga. Jadi sistemnya bagi hasil. Istilahnya yang melihara itu istilahnya yang menjaga kondisi sampai dia siap jual nanti baru bagi hasil. Oh iya, iya. Saya juga sudah mulai merambah ke sapi. Sapi Tapi juga? saya tanam sapi saya begini. Pak, mau miara sapi? Mau. Ini saya beliin sapi, modalnya 12 juta ya. Jadi sampai kapanpun dia 12 juta. Mau Ya. dia jadi 3, mau jadi 4, mau Ya. jadi 5, mau jadi 10, potong dulu yang 12 juta, Ya. makanya kita bagi 2. Oh iya sama-sama itu ya. Oh tapi ya modal itu potong lagi, Potong dulu. Oh gitu. Iya. Modal pertama potong dulu. Oh gitu. Dia mau kawin suntik 100.000, kita hitung lagi Ya, 100.000, 12 juta 100. Iya. 3 kali 12. Pokoknya segala bumi. Dia mau bikin kandang katanya, minta Kayak- duit Pak, kita Ya, kasih, ya, bikin masukin ke dalam Kalau modal. Oh, iya, kita iya. di Bengkulu itu kan sistemnya bagi anak kan. Kalau di sini Nah, apa bagi hasilnya itu bukan bagi anak, maksudnya dari setiap penjualan sapi bagi 2 atau gimana? dirubahlah sistem itu. Jangan anak pertama punya saya, anak Iya, kedua iya, hanya iya. kamu, Bagi- atau jangan. Lebih baik begini, kita kan nggak bisa ngano. Apa namanya? Kita juga takut nih. Iya. Takutnya sama yang di atas, Iya, iya. takut sama yang ini. Iya, iya. Jadi kita yang paling ini menurut saya yaitu, Pak saya beliin sapi, mau miara mau sapi, modalnya sekian ya, nih. Mau jadi 5, mau jadi 6, mau jadi 10, kalau dia mau jual, ambil dulu modal saya, Oh iya. 12 jutanya. Baru hasilnya bagi 2. Sebab sebenarnya saya coba, saya punya kebo 2. Kebo itu saya beli 9 juta. 3 tahun kemudian dijual 36 juta. Saya ambil dulu yang 9 juta. Iya. Dia mau beli tambang, dia mau beli Ya. ini, saya hitungin aja. Ya, ya. Jadi timbulnya 11 juta. Ya. Jualnya 36. Iya, sama. Berarti 25 juta yang kita bagi 2. Baik. Nah, tapi nanti kan kalau anak itu kan istilahnya bawa anak kan. Bawa anak tuh berarti udah langsung bagi 2 aja ya. Iya, Jalannya mau ya. kita hitung modal kita aja. Oh iya. Beli sapi sama anaknya ini berapa? Gitu. Kalau gitu Jadi Kak, Indo itu artinya nggak ada unsur dia. harga dulu. Iya, kita nanti. belinya berapa? Ya maksud saya tuh
Kalau tenghasil hidup tuh dibayar lagi kita itu balik kita. Nanti setelah dia beranak, Iya dia udah berhasil. Nah, dia mau jual saya. Ya, silakan kamu jual, tapi modal saya pulangin dulu. Iya kalau mau jual. Kalau nggak jual Siapanya? tetap dia. Ya, Kan? biarin aja terus. Jadi masih tetap modal kita itu kan. Iya, Punya tetap kita modal. aja kan. Iya. Iya. Enggak kita potong lagi. Enggak. Nah, kalau kayak gitu kan harus ada dengan penjualnya berarti ada peraturan yang terikat istilahnya. Kalau di sini kayaknya nggak perlu. Nggak perlu ya. Sudah biasa. Ya. Kita percaya aja. Dia percaya ya. Oh. Percaya benar percaya ya. Saya udah mulai juga nih, itu saya mulai 2. Sudah gunting-gunting. Kalian suntik 100.000. Iya. Ya sapi juga bagus itu. Iya kalau untuk sawit. Tapi kalau untuk karet jangan coba-coba. Oh iya. Habis Habis dia. karet, ya. Dalam 10 tahun tumbang semua. Oh iya. Dan merupasnya naik. Oh iya. Misalnya gini, ada yang kasus menarik lagi. Misalnya harga sawit atau karet tuh nggak bagus-bagus, maksudnya makin lama makin merugi gitu. Jadi kalau karet kan bisa bisa ditimbun dulu ya, maksudnya sampai harganya bagus kan. Kalau sawit gimana? Kalau misalnya kita kan harus jalan, Ya harus jual. tawar jual walaupun rugi. Murah-murah tuh jual mana? Ya biar untuk bisa napas nih. Sebenarnya setelah di ini ya, kayak sawit itu kemarin kan sampai di 600. Ada 400 mana ya? Iya, 600. Iya, 600 itu kan ongkos potong 200. Iya. Iya kan? Iya. Kemudian ongkos tariknya 100. Oh iya. Dapat cuma tipis. Dapat. Iya. Yang namanya tani ini dikatain rugi itu Iya. kecuali kita nanam singkong tidak punya pupuk. Dia nggak rugi, tapi kita nggak dapat duit. Kita kan kehilangan waktu 10 bulan. Kita kehilangan waktu 10 bulan. Iya. Sebab harusnya 1 bulan kita dapatnya 50 juta, kok ini 10 bulan kita nggak dapat. Kalau pupuk tuh sampai berapa nghabiskan per hektar? Uangnya? Jumlah seluruhnya itu jangan lebih dari 10 juta per 1 hektar. Oh, gitu Biaya dari tanam Enggak sampai sampai tanam jadi sampai panen. Oh, Iya, Wah tak itu upah dari segala macam. harus budgetnya mepet, pokoknya segitu aja pokoknya. 10 juta. Oh gitu. Gimana caranya? Kalau dia lewat dari 10 juta, berarti itulah kita yang atur. Iya. Cut loss. Kita yang beliin pupuknya, Iya, kita iya, yang iya. ininya, Iya, iya, kita iya. ini. Iya. Kamu kerja berapa hari? Kita bayar, Iya, iya. tapi tanpa sepengetahuan orang yang kerjain, kan kita punya anak buah lah, Iya. pengawas kebun. Oh iya. Pengawas kebun ini, kalau kita sekali panen singkong itu paling 2 juta kita kasih dia, 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, ini. Itu udah senangnya luar biasa. Sebab dia juga ikut kerja di situ. Iya. Jadi tabungan dia 10 juta, 10 bulan ya itu tabungan kita 10 bulan hasilnya. Jadi yang kerja mulai menanam segala macam dengan pengawas berarti orangnya beda, jangan disatuin ya. Jangan. Biasanya kan orang tuh Yang kan ini diawasi yang ini. Jangan yang ini ikut kerja boleh. ya kan kebanyakan tuh kan kalau di lapangan tuh kan karena dia udah lama kerja jadi dia itu bagian menanam, kemudian bagian Oh, jangan. dia pengawas juga. Jadi Kita laporan kasih duit, kita kasih pupuk sama poi, jangan. Makannya, Kamu hanya mengawasi orang yang bekerja. Oh gitu. Pupuknya saya kasih sama dia, ini juga ya paling dia ngeliat berapa hari kerja orang berapa ini. jadi pengawas sama itu beda berarti ya? Beda. Kan ya? Beda. Kalau semuanya saya kasih sama pengawas, ya itu celahnya banyak. Banyak ya. Oh. Celah bohongnya banyak. Jadi itu ke petani ya? Dikasih kan enggak, bukan? Apanya? Kita yang beli kan, Ben? Iya, kita yang beli. Iya. Kan kita sudah punya nih kelompok Iya. yang Terus biasa yang ngawas kita ini. Iya. Jangan diganti-ganti. Oh iya. Oh gitu. Kalau diganti-ganti beda sifat, beda segala macam, beda celahnya tambah ini. Nah ini, kalau ini kan kita udah tahu Kayak pengawas tadi tuh, dia tuh dapat per hektar, dia dapat gimana dia dapat ya? enggak, sekali panen aja. Sekali panen aja. Iya, Sekali panen walaupun berapa aja dia. Iya, sebab dia punya gaji. Oh dia punya gaji. Iya, dia digaji. Oh itu bonus aja kalau panen. Setiap dia ada kegiatan dia bergaji. Oh gitu. Kalau nggak ada kegiatan ya enggak. Iya lah, bukannya kalau ada kegiatan yang diawas dia, Iya. dia gaji. Nah, kalau kita nggak punya kegiatan, si pengawas ini kita kerjakan di tempat lain. Oh gitu, ya. Oh. Ya. Si pengawas ini Jadi nggak nganggur nggak ya? nganggur. Iya. Kalau pengawas ini kita ajarin tentang serai. Oh, Jadi kalau nggak ada kegiatan lain, dia nyuling serai. oh iya. Oh iya. Ya.
Sekarang cari gini, anak buah 4. sekarang gini, memilih tanaman berarti kan harus disesuaikan dengan keadaan tanah kan. Nah, kalau misalnya tanahnya banyak, kan bisa tanam apa aja tuh, misalnya tanah yang subur. Pilih yang mana? Apa yang harian atau tahunan itu untuk tanamannya? Ya kemampuan kita loh. Kemampuan kita ini maafnya ngomong. Kemampuan kamu dalam 10 bulan. Kalau kamu mau nanamnya 10 bulan. Kalau dia nanam singkong. Kalau kamu nanam karet, kemampuan kamu 7 tahun loh. 7 tahun. Parah 7 tahun loh. Kemampuannya baru panen. Oh iya. Nah itu sebatas kemampuan kita, makanya kerja kita di tempat lain kita masukin ke situ, sehingga yang ini jadi tabungan kita 10 bulan. Oh jadi jangan mikir tanaman apa, yang penting ada istilahnya dari yang lain yang buat menghidupi kita gitu Iya. ya, sambil menjaga ini tetap jalan. Iya, nggak usah terlalu banyak berpikir, nggak usah terlalu banyak berteori, nggak usah terlalu banyak baca buku. Tanam singkong, pupuk 2 kali 1 Kita kan orang akademis. Akademis kan itulah banyak. perbedaan orang akademis dengan orang ini. Orang Orang lapangan makanya cuma berubah. Saya dulu Praktis dia tuh. saya juga basicnya orang administrasi. Iya. Nah itulah saya nggak bisa dibohongin. Terapkan di situ gitu loh. Iya. Kalau kita itu kan, oh jenis tanah ini harus tanam ini. Nah, ini tanah ini. Terlalu rumit. Dikit-dikit mau ke lab, dikit-dikit mau ke lab. Lihat Nah, aja di daerah sini ini apa? apa? Kalau singkongnya singkong apa? Oh iya gitu ya. Kalau kita kan singkong Garuda. Itu ya. sekarang sudah masuk nah, ini udah 14 bulan. Sudah masuk di daerah Simpang Jeruk itu 1 mobil 1,5 juta dia orang jual. Berapa itu? Pokoknya 1 mobil itu 1,5 juta. Gede, Ya, tapi dia 14 bulan Garuda. Oh kalau mau. Iya, maksimal. Enggak Tapi tanam. dia bisa 10 bulan dia cabut bisa. Iya, ya, tapi 14 bulan masih masuk. Iya. Dulu yang masukin bibit singkong Waibong, Nah, saya yang masukin dari Wai kanan. oh, 2,5 juta saya beli 1 mobil. mobil ya. Iya. Itu bisa 40 sampai 45 betul segini-gini panjangnya. Oh gitu. Pertama nanem belum ketahuan sama pabrik. Setelah rame ketahuan sama pabrik bahwa itu turunan Thailand. Oh. Potongannya 30. Zaman saya dulu Potongannya. enggak. persen. Oh iya. Zaman saya dulu cuma 8%, 7%. Oh gitu. Nah ini dapat duit. Itulah yang duitnya. Jadi Kencang gitu ya. Ya. Pabrik. Oh pabrik. Timbang total. Thailand dengan ini beda. Beda. Asesa berapa persen? Jadi kok gitu sih. Apa ya? Kadang. Dulu Oh. Wiabung itu belum top. Nah, Setelah ngelihat kita buahnya panjang-panjang, itu sampai 40, 45. nah tonnya Ya, per hektar. orang tertarik buahnya sampai double kan kayak gini. Oh iya iya. Kayak buah pisang, satu di atas, satu di bawah. Ya 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 ya. Nah orang tertarik, dia belilah sama kita, ya kita jual 700 1 mobil. Ah. Keliling lah itu. Nah ketahuan sama pabrik bahwa itu kalau jatuh pecah. Oh. Kalau jatuh pecah kan berarti anunya nggak banyak, acinya nggak banyak. Iya ya. Oh, itu apanya? Buahnya itu kalau jatuh pecah. Iya. Oh, dari singkongnya mobil itu. sering Iya iya. sering jatuh Pecah. kelihatan sama dia orang. Enggak Akhirnya potong dikacak. aja tuh kayak rebus Iya, ya. kayak kaca. Oh gitu. Kalau singkong biasa itu kita Ya mempam istilahnya Nah. tuh ada isinya ya. Oh. ngakalin singkong itu juga bisa. Ngakalin singkong supaya besar buahnya itu bisa. Tanya sama Will. Tanya sama Will. Pakai burak. Tapi jangan mupuk buraknya di depan, di belakang. Oh. Harus di depan. Depan sebelumnya. Pupuk pertama kita campur burak itu 1 sak per 1 hektar. Campur itu pupuk. Lihat di umur 3 bulan, 4 bulan. Kok dia gede, mantap. Oh.
Gitu udah. Tapi jangan dipupuk lagi. Kalau dipupuk lagi pecah. Oh iya. Pecah di dalam tanah. Iya iya. ininya. Oh iya. Bukan. Kalau petani kan sering cek, oh belum besar pupuk lagi, besar baru. Apalagi kalau kita mupuk pas masuk hujan nyampe, Ya. belum dipanen, Ya. udah nggak lama pecah. Oh gitu ya. Pecah busuk. Oh gitu. Karena cari busuk ya. Iya. Kita masuk anu. Jadi mupuk pakai bulat itu jangan di belakang, di depan. Pak, begitu nanam masa pulpo. Iya, umur 1 bulan. Oh itu bulan pokok. Iya. Gitu. Satu sak itu 1 hektar. 1 sak hektar kan cuma 20 kilo ya, Nak? 20 kilo. Ya, diapakan itu dicampur. Campur semua pupuk kan campur. Campur pupuk lain. Kan biasanya kita masukin itu kan 7 sak, Oh gitu. 5 pons. Kalau dulu ya banyak. Sekarang ini kan kita batasi 5 ponska, 2 urea, 3,5 kintal. Berarti dulu pernah mencoba gitu juga, Pak? Ya iya. Yang kenapa nggak dicoba? Oh iya, biar dapat ilmunya, pengalamannya, pengalaman hidupnya itu yang berharga. Jadi kebanyakan itu berarti orang itu yang datang ke kebun cabut sendiri, ditimbang, kita sama-sama lihat. Kalau tanpa pupuk sih nggak akan bagus ya. Kalau kayak singkong, Kalau biasanya, Di pupuk juga. kita manggil tukang Ada lapor. yang mobil yang ngangkut pabrik itu ada, dan dia punya dua. oh dari mereka itu lah Ya. ya. Tempat cabutnya lain, Tiap lain. mobilnya lain. Kalau waktu lain ya. Oh iya iya. Sama lah kan saling Jadi kita tinggal terima nota. nota. Oh iya iya. Oh gitu.